Yang berarti Lukman akan meninggalkan Inter di bulan Desember Januari bertepatan dengan Supercopa. Dan ini kalau gue hitung-hitung ya, kalau ngikut Piala Afrika berarti Lukman akan meninggalkan Inter setidaknya 4 sampai dengan 6 pertandingan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Sejak kemarin, pemain Inter satu persatu mulai tiba ya di markas Appiano Gentile untuk memulai persiapan hari pertama pramusim, yang rencananya akan dimulai di hari Sabtu teman-teman, tanggal 26 Juli waktu Italia. Dan yang mengejutkan ketika Hakan Calhanoglu datang ke Appiano Gentile ya pakai mobil, di tengah jalan dia disetop oleh beberapa jurnalis, oleh beberapa fans, dan kemudian salah satunya bertanya, "Gimana dengan situasi Anda terkini di Inter?" Kemudian Hakan Calhanoglu jawab begini, "Gosip miring tentang diri saya selalu terjadi di setiap musimnya terkait isu transfer, tetapi untuk musim ini jauh lebih keras. Saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya ingin menunggu untuk kembali ke sini ke Appiano Gentile, kemudian berbicara langsung kepada tim dan juga kepada para penggemar." Akan tetapi menurut Hakan Calhanoglu teman-teman, dia bilang bahwa saya bahagia di Inter dan saya selalu bilang saya ingin bertahan di sini. Saya siap untuk memulai musim yang baru. Saya merindukan Inter dan tujuan saya adalah memenangkan banyak gelar di klub ini. Kemudian jurnalisnya kembali bertanya, "Bagaimana hubungan Anda dengan Lautaro?" Hakan menjawab begini, "Dengan Lautaro semuanya sudah beres, sudah clear. Kami adalah seorang profesional yang sudah dewasa dan kami juga sudah berbicara langsung, berdiskusi. Kami akan berpelukan ketika bertemu nanti. Ada banyak spekulasi di sekitar saya, tetapi saya bersemangat dan termotivasi. Saya bahagia." Kemudian teman-teman, tidak lama kemudian sang agen Hakan Calhanoglu ya, namanya Gordon Stipik, di tempat yang berbeda dia mengatakan hal yang kurang lebih sama ya. Ini udah kayak terencana anjir, kayak udah janjian. Agennya Hakan ngomong begini, "Tidak ada Fenerbahce, tidak ada Galatasaray. Hakan tidak pernah meminta untuk meninggalkan Inter. Dia akan bertahan. Tidak ada sama sekali negosiasi dengan klub lain." Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah beneran Hakan akan bertahan atau ya cuma lip service saja lah, cuma omongan di depan muka, padahal sebetulnya dia sedang menjalin negosiasi di belakang? Dan kalau menurut teman-teman, dengan bertahannya Hakan, apakah itu adalah hal positif atau negatif nih bagi Inter? Kalau gua pribadi ya, gua tetap berharap Hakan dilepas, lalu kemudian uangnya digunakan untuk membeli gelandang yang akan menjadi duet Barella di double pivot Cifubol. Memang kita saat ini punya Peter Susik dan dia menjanjikan, tetapi tidak ada salahnya juga kalau kita punya satu pemain yang lebih berpengalaman, lalu kemudian Peter Susik menjadi pemain rotasi. Lalu dengan bertahannya Hakan, Gazeta langsung membuat analisis posisi bermain Hakan musim depan teman-teman. Gazeta ngomong begini, "Hakan Calhanoglu akan tetap bertahan di Inter dan dia telah mengkonfirmasi telah berdamai dengan Lautaro Martinez melalui telepon." Hakan menurut Gazeta mungkin saja akan berganti posisi musim depan karena Cifu sedang mempertimbangkan menempatkan Hakan lebih menyerang, yaitu tepat di belakang duet Lautaro Thuram di formasi 3-4-1-2. Wah, ini teman-teman, gua pernah sampaikan sebelumnya ya di grup WhatsApp juga, Hakan di formasi 3-4-1-2 ataupun 3-4-2-1 sama sekali dia nggak cocok lah jadi double pivot sebagai duetnya Barella. Yang lebih cocok untuk Hakan adalah bermain sebagai gelandang serang, sebagai playmaker baik di formasi 3-4-1-2 maupun di 3-4-2-1 seperti analisis Gazeta. Namun teman-teman, ini gara-gara gua ngelihat foto-foto pemain Inter ya lagi pramusim, gua baru kepikiran sekarang. Sebetulnya ada satu pemain Inter saat ini, satu gelandang Inter saat ini yang juga sangat cocok untuk dijadikan gelandang serang kreatif, yaitu
Peter Zelinski, yang di musim lalu gue bisa anggap sebagai sebuah kegagalan sih. Dan itu kegagalannya dari dua belah pihak ya, baik dari sisi Zelinski maupun dari sisi Inter. Dari sisi Zelinski, menurut gue letak kegagalannya adalah dia terlalu banyak cedera, dia tidak bisa menjaga kondisi terbaiknya. Dan begitu juga dari sisi Inter, menurut gue ada kesalahan, yaitu mereka tidak menempatkan Zelinski di posisi terbaiknya. Di musim lalu, Zelinski mengisi dua posisi, yaitu sebagai Mezzala sebelah kiri, yang mana dia kalah bersaing bahkan dengan kakek Mkhitaryan. Lalu kemudian Zelinski juga dijadikan sebagai backupnya Calhanoglu di posisi regista. Nah, di dua posisi tersebut ya sebetulnya Zelinski bagus-bagus aja, tetapi tetap saja kemampuan terbaik dia tidak keluar. Nah, di musim depan skema Cifubol membutuhkan satu gelandang kreatif, gelandang serang yang diberikan kebebasan menjadi sutradara permainan. Nah, posisi ini sangat cocok untuk Zelinski. Bahkan ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu beredar kabar juga kita mengincar Xavi Simon untuk mengisi posisi tersebut. Sebelumnya ada nama Nico Pas dan Arda Güler. Tetapi sebetulnya di skuad kita saat ini bahkan ada dua pemain yang cocok ya berada di posisi ini, yaitu Hakan Calhanoglu dan juga Zelinski. Bahkan ya kalau diingat-ingat, posisi mainnya Zelinski di prime-nya dia ketika di Napoli dan di Polandia ya ada di posisi gelandang serang, berdiri di belakang striker, dekat kotak penalti, lebih menyerang, diberikan kebebasan. Nah, ketika memainkan peran ini ya di Napoli maupun di Polandia, Zelinski sangat subur gol dan assist. Berbeda dengan Zelinski musim lalu. Dan begitu juga dengan Hakan ya, sebelum di Inter, baik itu di Milan, di Turki dan di klub-klub sebelumnya, Hakan adalah gelandang yang bermain lebih menyerang, lebih dekat ke kotak penalti sehingga subur gol dan assist. Jadi, menurut gua Cifubol mungkin saja akan membuat Zelinski seperti terlahir kembali di musim depan. Namun yang menjadi tantangan tersendiri adalah baik Zelinski maupun Hakan Calhanoglu, keduanya usianya sama-sama 30 plus ya. Sama-sama sudah mulai sering cedera. Nah, dengan bertahannya Hakan Calhanoglu, apakah ini artinya Zelinski yang akan dilepas teman-teman? Lalu ada satu pemain juga yang menurut gua akan tersingkir nih, bisa saja dikorbankan dengan bertahannya Hakan, yaitu Fratesi. Gua tetap merasa teman-teman bahwa Inter membutuhkan gelandang pendamping Barella dengan karakteristik fisikal ya, tangguh berduel dengan pemain lawan dan juga punya insting memutus serangan sejak di lini tengah. Kalau di game Football Manager disebutnya ball winning midfielder. Nah, menurut gua Inter sangat membutuhkan gelandang dengan karakteristik seperti itu. Dan dengan bertahannya Hakan, terlebih Hakan akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Berarti di skuad kita saat ini numpuk teman-teman pemain gelandang serangnya. Masih ada Fratesi dan juga Zelinski. Menurut gua lebih baik keduanya dilepas saja, dijual, dikorbankan. Untuk Zelinski, uang dari penjualan dia bisa dipakai untuk membeli gelandang serang yang lebih muda ya, untuk menjadi rotasinya Hakan Calhanoglu. Lalu kemudian uang penjualan Fratesi bisa digunakan untuk membeli gelandang bertahan duetnya Barella di double pivot Inter. Menurut gue ya, baik Fratesi, Zelinski, bahkan Hakan, ketiganya sama sekali tidak cocok untuk menjadi double pivot. Untuk Hakan dan Zelinski, gaya permainannya terlalu flamboyan ya, kurang energi, kurang badak. Sedangkan untuk Fratesi, teman-teman tahu sendirilah, dia adalah tipikal gelandang yang lebih suka berdiam diri menunggu bola di kotak penalti. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Dengan bertahannya Hakan, apakah Zelinski, Fratesi akan dilepas teman-teman? Lalu kemudian lanjut yang berikutnya, gue ingin berterima kasih kepada 3 kawan cerewetin Inter, yaitu Tigor, Leonardo, dan Felix yang sudah berdonasi support kegiatan cerewetin Inter 4 sehat 5-0. Terima kasih banyak kawan atas dukungannya. Sehat-sehat terus, rezeki berlimpah, rukun-rukun dengan keluarga untuk kawan-kawan semua. Fakta menarik ya teman-teman, 3 kawan kita ini dan beberapa kawan lainnya yang support kegiatan 4 sehat 5-0, mereka justru tidak hadir anjir. Bahkan banyak juga yang berada di luar kota. Gokil, terima kasih banyak teman-teman cerewetin Inter. Gile, gue sangat amat terharu. Sehat-sehat terus untuk teman-teman semua.
Tetapi jujur saja, gua sih berharapnya teman-teman yang berada di sekitar Jakarta ya, yuk datang meramaikan, kita kumpul-kumpul cerewetin Inter 4 sehat 5-0. Live podcast perdana dari Ceking Gita, Sabtu 2 Agustus jam 1 siang. Kumpul-kumpul kawan cerewetin Inter, kita kenalan dengan kawan-kawan baru, main games-games yang seru dengan hadiah-hadiah menarik, sambil ngopi dan menangisi season 0 tituli. HTM 99.000 teman-teman, sudah termasuk kopi dan snack. Ya, kalau dilihat dari angkanya sih bisa dikatakan mahal, bisa dikatakan murah ya. Tetapi yakin ya teman-teman, harga segitu sangat amat layak sebanding dengan pengalaman yang akan kita rasakan nanti setelah 4 season kita cerewetin Inter melalui layar kaca, melalui live chat YouTube, melalui grup WhatsApp. Inilah saat yang tepat ya bagi kita untuk tatap muka cerewetin Inter bareng-bareng. Dan kegiatan ini teman-teman akan live streaming di YouTube ya. Jadi bagi teman-teman cerewetin Inter yang berada di kota-kota lainnya juga bisa ikut memantau, merasakan keseruannya. Terima kasih banyak. Lalu kemudian sedikit update tentang Lukman. Sampai dengan konten ini dibuat, belum ada Here We Go, belum ada dandel dari Fabrizio Romano teman-teman. Inter tetap bersikeras di angka 40 juta plus bonus, total-total cuma di angka 45 juta. Sedangkan Atalanta juga tetap bersikeras tidak mau menurunkan harga, tetap di angka 50 juta. Fabrizio Romano ngomong begini, saat ini kesepakatan Lukman seperti permainan catur. Dua klub saling adu strategi, adu cerdik. Baik Inter maupun Atalanta masih mempertahankan posisinya masing-masing. Bahkan untuk Atalanta berharap bisa melepas Lukman ke luar negeri dengan harga tinggi. Tetapi sang pemain hanya ingin berlabuh di Inter. Hari ini agen dari Lukman akan kembali bertemu dengan manajemen Atalanta untuk menegaskan keinginan sang pemain. Lukman sama sekali tidak mengharapkan ada klub lain untuk menjadi destinasi musim depan. Namun, menurut Gazeta teman-teman, Inter sendiri seharusnya mengambil langkah mendekati angka yang diinginkan oleh Atalanta, sembari Lukman menjalankan tugasnya untuk meminta dilepas oleh sang klub. Tapi ya teman-teman, yang menjadi concern gua dan lagi-lagi baru terpikirkan, Lukman ini adalah pemain asal Nigeria yang mana setiap 2 tahun sekali harus ikut Piala Afrika. Iya nggak sih teman-teman? Piala Afrika itu kan setiap 2 tahun sekali. Beda kayak Piala Eropa, Copa America, Piala Dunia, Piala Asia yang 4 tahun sekali ya. Ini Piala Afrika terlalu sering. Dan bahkan di season ini akan ada Piala Afrika juga teman-teman. Yang berarti Lukman akan meninggalkan Inter di bulan Desember Januari, bertepatan dengan Super Copa. Dan ini kalau gue hitung-hitung ya, kalau ngikut Piala Afrika berarti Lukman akan meninggalkan Inter setidaknya 4 sampai dengan 6 pertandingan. Untuk itulah keberadaan pemain yang punya kualitas setara ya di lini depan untuk rotasi sangat amat dibutuhkan. Sejauh ini komposisi lini depan kita memiliki 5 penyerang maut, Lautaro, Thuram, Boni, lalu kemudian Pio Esposito, dan semoga Lukman segera bergabung. Kemudian terkait Mercato, Gazeta juga bilang begini, kesepakatan Lukman di angka 40 jutaan berarti Inter harus melepas beberapa pemain, dimulai dari Stankovic di angka 10 juta, lalu kemudian melepas Sebastiano Esposito, Taremi, dan Aslani. Gila teman-teman, 4 pemain sekaligus mesti dilepas demi Lukman. Sementara itu, menurut Gazeta, untuk membeli Leoni, Inter masih memiliki budget sekitar 30 juta. Yang artinya apabila Parma meminta lebih dari angka tersebut, ya bisa-bisa Inter akan mundur karena sudah tidak punya uang lagi. Dan berarti juga teman-teman, kalau Inter ingin ada perombakan di lini tengah, di posisi gelandang, harus ada gelandang kita saat ini yang juga dikorbankan. Dengan bertahannya Hakan, menurut gua yang paling logis untuk dilepas. Untuk Aslani sudah jelas ya, sudah pasti dilepas. Lalu kemudian pemain lain yang punya harga tinggi menurut gua ya Zielinski dan Fratesi. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan Ceking Gita, nyerewetin apa aja.